Oke, jadi di video kali ini kita akan ngerakit PC dalam waktu hanya 10 menit dan yang berhasil akan mendapatkan PC yang dirakit dan juga uang senilai 5 juta. Jadi ceritanya di video kali ini kita disponsori sama PT AGS atau Asia Global Successindo untuk ngerakit PC. Nah, ketika ditanyai konsepnya mau gimana kalau misalkan kita bikin challenge. Jadi di antara Tomo dan juga Frisma, siapa yang bisa ngerakit PC hanya dalam waktu 10 menit akan mendapatkan PC yang dirakit dan juga uang yang sudah saya siapkan di sini. Kalau uang ini dari saya bukan dari AGS. Jadi senilai 5 juta rupiah. Cuman karena casingnya cuma satu, jadi siapa dulu nih? Mungkin mereka harus shoot dulu ya. Jadi yang menang akan mendapatkan kesempatan pertama untuk ngerakit PC. Satu tas penting. Biasa sih Jawa itu jempol jentik telu juk. Jadi Ciro lu langsung ya. Oke, jadi pemenangnya Frisma. Jadi biar Frisma dulu yang akan ngerakit PC yang ada challenge-nya ini. Kenapa saya berani deposit uang 5 juta? Karena saya yakin nggak mungkin bisa gitu ya. Oke, sekarang lanjut. Langsung aja, di situ ada timer ya, udah saya siapkan. Dan kita tadi research itu di YouTube ada waktu tercepat 9 menit. Nah, jadi saya lebihin 1 menit lah ya biar bisa 10 menit. Nah, persyaratannya gampang banget. Jadi cuman sampai nyala aja, nggak perlu kabel manajemen, nggak perlu. Intinya sih cuman sampai nyala, sampai masuk BIOS. Tapi seingat saya SSD saya itu sudah ada Windows-nya, jadi paling nggak dia bisa nyala lah, bisa masuk BIOS atau bisa langsung masuk Windows. Oke, kabel manajemen enggak. Nah, jadi untuk komponennya sambil mungkin Frisma nanti ngerakit akan saya jelaskan. Oke, jadi ini saya siapkan dulu monitornya biar nanti kalau misalkan nyoba langsung nyala. Oke, di situ ada timer. HDMI nih, HDMI-nya sebentar, sabar dong. 5 juta nih bro, lanjut. Oke, dan ini HDMI masuk sini. Nah, ini nanti ya. Oke, power. The moment of truth. Nanti. Nah, oke. Nanti Tomo jadi peserta yang kedua, cuman ngerakit PC yang satunya ya. Jadi AGS itu kirim kita beberapa komponen dan mungkin di kesempatan kedua nanti biar Tomo. Oke, mungkin kita mulai kapan? Besok atau sekarang? Sekarang. Maunya di sini Sekarang. dulu biar dia lebih semangat Motivasi. Tapi sebenarnya harga PC-nya itu lebih dari 5 juta cuy. Nanti aja diterangin ya. Oke, Tom, waktu aku tak longgo aja ya kan. Set. Nah, enggak gelem berdoa apa. Set. 1 2 3. Oke, jadi kita mulai waktunya. Nah, kenapa saya di sini? Karena saya sebagai caster ya, atau komentator. Nah, di sini kita pakai casing yang namanya Inwin. Ini Inwin, distributor resminya adalah AGS. Ini namanya Inwin A1 Plus Mini ITX White. Harganya itu 3.050.000. Kemudian untuk motherboardnya kita tadi beli sendiri. Namanya sebentar saya lupa ya. ASRock A520 ITX AC. Jadi ini ada Wi-Fi-nya ya, Wi-Fi 5 802.11 AC. Terus harganya tadi kalau nggak salah 1.700.000 ya, gituan lah, 1.800.000. Nah, ini form factornya adalah mini ITX karena casing Inwin A1 Plus ini form factornya mini ITX. Nah, untuk yang bisa masuk ya, dimensinya itu 6,7 inch. 6,7 inch, jadi kotak itu 6,7 inch. Nah, maksudnya diajak ngomong diem aja mas. Untuk RAM-nya pakai, nah sebentar ya. RAM-nya ini kalau nggak salah tadi harganya 3,2 juta. Ini pakai Corsair Vengeance Pro SL. Warnanya sengaja kita pilih warna putih karena untuk nyocokin si casing Inwin A1 Plus ini yang memang warnanya putih. Ini RAM berkapasitas 32 GB jadi 2x16 dengan speednya 3600 MHz. Dan dia juga sudah RGB. Oke, jadi sekarang lagi masang RAM ya. Wah, waktunya berjalan. Oke, RAM-nya sudah terpasang. Prosesornya kita pakai Ryzen 7 ya. BTW kalau prosesor sih kita nggak beli ya. Jadi prosesornya ada stok Ryzen 7 5800X. Oke, langsung kita pakai. Nah, tadi sebenarnya sih Frisma request minta obeng yang elektrik. Oh, enak banget obeng elektrik. Orangnya nggak mau bekerja keras gitu, nggak effort. Elektrik kan bor cepet
perputaran. Closing 9 menit soalnya pakai power elektrik. Oh ya, BTW yang di YouTube tadi yang kita lihat rakit PC cepat itu 9 menit dia pakai bukan power, obeng elektrik. Nah, kalau Linus berapa menit tadi, cuy? Tapi dia pakai obeng ngkrek. Jadi sudah terpasang SSD ini, kita pakai SSD XPG Adata Gen 3 by 4 kalau nggak salah ya, speednya up to 3500 Mbps. Udah pernah kita review juga karena untuk Adata XPG ini produknya Taiwan Excellence. Terus untuk VGA nya kita pakai Maxsun iCraft. Nah ini distributor resminya juga PT AGS ya, Asia Sukses Globalindo, Asia Global Sukses Indo, AGS. Asia Sukses Globalindo, salah mana? Asia Global Sukses Indo, AGS, kok kebalik-balik ya. Ya, sponsor kok nyebutnya kebalik-balik. Maxsun iCraft RTX 3060 ini 10.850.000 ya. Jadi lumayan lah sponsornya hari ini. Oke, waktunya berapa, Tom? 4 menit. 4 menit. Oke, mantap. Ini sekarang prosesnya ada di mana, cuy? Waduh, masih bongkar CPU blocking. Dan untuk CPU blockingnya kita pakai Iris Liqua S120 ya, karena form factornya Inwin A1 Plus ini sekali lagi mini ATX. Jadi kalau kita pakai kipas yang atau liquid yang 2 kipas tidak cukup. Ini aja harus ganti si kipas bawaannya Inwin pakai Iris Liqua S120 ini. Jadi seperti di awal tadi saya bilang kenapa saya berani deposit uang nih yang ada di sini 5 juta, karena saya yakin nggak mungkin bisa. Maaf, VGA belum masuk, Bung. Ya, santai ya. Kok mukanya tegang gitu loh, guys. Iya. Loh, mana sih? Apa. Saya lagi. Boxing. Perkabelan. Wah. Bau dong. Kok gak baunya? Bau. Di Tom. Nah, iku baru casing lho. Casing. Ini buat motherboard. Ini baunya. Oke, bagi waktu. Berarti 12 menit aman? Kira sih. 6. Ya, oke. Jadi saya tambahin waktunya ya. 2 menit. Karena aduh, pautis dicakoti. Sebenarnya nyakoti. Indonesia nih, Bos. Sadi bos. Oke, jadi ini proses Masang motherboard ke casing ya. Jadi saya tambahin waktunya jadi 2 menit, jadi 12 menit. Apa? Gak lubang. Ini gak lupa. Iya, sudah terjadi pervisuan dia. Oh, CPU udah CPU. Udah casing kan? apa nih? Ngomong kurang 2 menit nih. Loh, Ya apa sih? Ya apa? Ngomong kurang 2 menit. Lanjut ngomongnya. Rekaman nih kilo, action komponennya nggak direkam. Jadi ini proses pemasangan liquid cooling. Ini harganya 515.000 tadi kita beli ya, Iris Liqua S120. Terus pakai yang mana, guys? Terserah. Ini sih dong. Ini sih dong. Terjadi perdebatan. Belum menit. 10 menit. Oke lah. Karena udah 10 menit dan tidak berhasil nggak tambah waktu piro ngene wis. Selama tadi kan mah tak kayak waktu 12 menit. 12 menit. Terus misal 13 menit berkurang 1 juta. Yo. Bukan tidak kan. Oh, tadi ngono. Campur, Cok. Baik yo. Oke, Pak. Ya biasalah terjadi pembelaan itu biasa. Enggak, oke enggak. Jadi buat kalian yang mau ngerakit PC memang seharusnya diwajibkan baca instruction manual ya. Biasanya yang wajibkan baca adalah motherboard dan juga coolingnya, karena tiap motherboard itu memiliki soket yang posisinya itu beda-beda. Terus cooling juga kadang ya kayak gini, bracketnya beda-beda dan plastiknya dicampur ya, antara bautnya Intel sama AMD sama vendornya Iris ini dicampur plastiknya, jadi ya begitu.
kebetulan dicampur. Biasanya dipisah atau Jadi bisa, biasanya dipisah. pasti bisa. Oke, jadi sambil nunggu Frisma nyari baut ya, mungkin saya akan jelaskan dulu untuk liquid coolingnya nih, Iris Liqua S120. Harganya itu kita beli tadi 500.000 sekian lah. Dan kenapa pakai single liquid seperti ini untuk fan-nya, karena casingnya nggak cukup. Terus kalau yang support apa aja, kalau di buku panduannya ini ya, dia support kalau untuk Intel platform itu mulai dari LGA 2066, 2011 V3, 1151, 1155, 1156, X58, X79. Kalau AMD bisa semua ya, AM4 pokoknya soketnya. Nah ini nanti trikinya kalau misalkan Frisma salah naruh soket CPU fan, nah bahaya deh, biarin. Oke, jadi setiap 1 menit dia berkurang 1 juta. Paham? Oke. Jadi 13 menit, ya 13 menit jadi petang juta, 14 menit jadi 3 juta kan ya. Oke. Setiap 1 menit hadiahnya berkurang 1 juta. Oke, kita mulai dari sekarang. Yuk, Tom, play. Oke, jadi sekarang lagi proses pasta. Nah, tadi ketika dia masang soket saya makan mie setan ya. Beres banget. Jadi ini untuk thermal paste-nya sebenarnya saya kasih 2 pilihan. Dia ada Master Gel Maker dari punyanya Cooler Master sama Noctua NT-H1. Dan dia pilih yang Master Gel. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi sekarang proses untuk memasang CPU blocking. Jadi tadi ceritanya panduannya si cooling sama motherboard itu agak beda ya. Jadi biasanya kan kalau untuk AMD soketnya itu kalau kita pakai liquid cooling pakai soket bawaannya liquid cooling. Nah ternyata kalau pakai punyanya Iris ini tetap pakai soket yang ini ya, tatakan hitam ini punyanya motherboard. Nah jadi seperti itu prosesnya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi referensi buat kalian yang ngerakit PC pakai mini ATX dan pakai coolingnya dari Iris Liqua S120. Dan karena 10 menit gak berhasil, saya kasih waktu sampai 12 menit juga gak berhasil. Jadinya itu tadi aturan baru, kalau misalkan dari 1 menit dia akan berkurang 1 juta. Berarti 12 tambah 5 berarti 17 menit. Kalau 17 menit, berarti udah uang cashnya hilang, angus. Tapi ada PC nggak? PC-nya tidak. Saya lihat tadi timernya kurang 1 menit setengah. Ya. Sepertinya gagal. Oke, jadi karena sudah gagal, berapa menit, Tom? Udah 19 menit. Minus 2 juta, berarti bayar gue 1 juta. 1 menit berkurang 1 juta, minus. Oke. Jadi situ yang untung. Oke, jadi sesuai dugaan ya, 10 menit karena sebelah saya ini biasa rakit PC Intel. Jadi saya paham ya, Tomo sama Frisma itu biasanya memang rakit PC Intel, jarang pakai AMD. Apalagi untuk yang liquid ini agak tricky karena biasanya kalau liquid itu ya itu tadi soketnya itu nggak dipakai soket bawaan motherboard, jadi pakai soket bawaannya cooling. Nah kalau pakai Iris Liqua S120 ini ternyata soket bawaannya motherboard tetap harus dipakai ya. Sultan Tom mirip. Nah yang itu tetap harus dipakai. Nah bawaannya liquid cooling cuman 2 baut ini, jadi ini sama soket bawahnya. Nah kalau punyanya ROG yang di situ Tom, Sultan dulu Tom. Nah ROG yang di situ dia sudah ada bracketnya sendiri gitu. Kalau ini dia tetap harus pakai bracket motherboard. Jadi sorry cuy gagal. Cuman ya beginilah ya kalau misalkan teks entusias walaupun gagal tetap dilanjutkan. Lanjut apa enggak turun? Lanjutlah. Soalnya kalau kalian lihat sekarang itu sebenarnya saya udah ngantuk banget Tom. Ya. Jadi ini jam 4:30 pagi ya dan kita bertiga belum tidur. Jadi agak lumayan ngantuk-ngantuk ya. Cuman sesuai dugaan karena uang 5 juta aman, jadi kita sembunyikan dulu di sini. Next kita bakalan pirang menit Tom. 1 jam. 1 jam. Hah? Oke, 20 menit nanti buat ngerakit PC yang satunya karena AGS kirim kita 2 casing. Satunya itu Inwin 309. Oke, jadi karena waktunya udah habis, sekarang kita akan ngerakit dan biar waktunya cepat kita bantuin. Oke cuy.
we will build a PC. Apa ini? I think it's already coming. Nanti kan? Ada yang tidur, Pak Bos sudah tidur. 10 menit. 10 menit sampai tadi jam setengah 5. 2,000 years later. Dan akhirnya PC rakitan kita dengan casing mini ATX udah jadi. Dan sayangnya si Frisma nggak bisa menyelesaikan dalam waktu 10 menit. Kemarin itu kita mulai jam 3 pagi dan selesai jam 8. Jam 8 pagi. Cuman saya udah tidur itu jam 6 kalau nggak salah ya. Jadi yang menyelesaikan Tomo sama Frisma. Nah nanti akan saya ceritakan apa aja permasalahannya menurut mereka karena saya tinggal tidur. Jadi pertama ini nanti akan saya bongkar lagi. Kenapa? Karena saya merasa A520 motherboardnya ini nggak sinkron atau bottleneck dengan Ryzen 7 5800X dan juga Nvidia RTX 3060 dari Maxsun. Jadi mungkin nanti akan kita ganti lagi dengan yang B550. Cuman kan kalau rakit yang kedua anak-anak pasti udah tahu karena permasalahannya udah ditemukan di rakit yang pertama. Jadi permasalahannya adalah motherboard ini kalau digandingkan dengan cooling dari Iris itu harus tetap pakai soket dari motherboard. Nah, untuk liquid cooling Iris ini kalau misalkan kita pakai yang Intel itu udah ada bracketnya atau soketnya yang di bawahnya. Cuman kalau yang AMD itu nggak ada. Jadi tetap pakai bracket dari motherboard. Nah, yang bikin lama adalah sama motherboardnya ini atau mungkin ini cuman unit ini aja ya. Karena biasanya kan dibedakan ya untuk bracket dan juga baut Intel dan AMD itu plastiknya pisah. Cuman ini gabung. Jadi bingungnya di situ kemarin. Terus juga menentukan bracketnya juga lumayan bingung dan yang paling sulit adalah memasukkan VGA. Bukan paling sulit sih ya sebenarnya. Kalau udah tahu permasalahannya sebenarnya cepet. Dan ini adalah pertama kalinya kita rakit PC di casing yang mini ATX. Jadi permasalahannya adalah memasukkan VGA-nya. Jadi kemarin itu kan kita pasang motherboard dulu, terus pasang di liquid coolingnya kita pasang di sini. Dan ternyata VGA-nya nggak bisa masuk kalau kipasnya kita pasang duluan. Karena VGA-nya kita pakai yang ukuran 320 mili atau 3 fan ya. Jadi triknya kalau misalkan mau memasukkan di casing mini ATX Inwin A1 Plus ini kita harus copot dulu kipasnya dan VGA-nya pun harus dimasukkan miring ya. Jadi bokongnya duluan terus dipaskan gitu. Dan nanti mungkin kita akan ganti pakai motherboard B550 yang harganya 3 sampai 4 jutaan aja lah ya. Jangan yang mahal-mahal karena ya nggak ada support untuk motherboardnya dan uang kita budgetnya lagi tipis ya. Jadi pakai itu aja dan mungkin kalau harganya yang murah-murah kalian bisa ikut ngerakit juga dan bisa menjadi referensi yang menarik buat kalian. Dan untuk reviewnya kita bahas di next video ya. Jadi kita akan review gimana performa PC A1 Plus Mini ATX dan juga performa Maxsun, performanya kalau digandingkan dengan Ryzen semuanya nanti akan kita benchmark. Tapi kesimpulannya permasalahannya adalah kalau misalkan kalian ngerakit Mini ATX, menurut pengalaman kita ya yang kemarin ngerakit Tomo dan Frismas ya sebenarnya karena saya tidur. Jadi kalau menurut mereka kabel manajemennya itu agak sulit karena casingnya tipis, tangannya besar-besar, masuknya sulit. Jadi triknya kalian bisa lepas dulu, jangan dimasukkan dulu motherboardnya, pasang dulu kabel-kabelnya. Kalau kabel yang kecil-kecil seperti soket CPU fan dan lain-lain dipasang di luar terus dimasukkan. Terus masukkan VGA-nya juga agak tricky. Jadi kalau kalian lihat ya, ini saya bukain aja deh karena dia benar-benar ngepres banget. Nah ini kan kalau kalian lihat VGA-nya benar-benar ngepres. Cuman saya pribadi suka sih ya. Ini pertama kalinya saya punya PC mini ATX tapi sepertinya ini bakalan jadi PC yang paling saya suka karena rapi terus habis gitu ngepres, minimalis, simple gitu. Oke. Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar karena nanti di reviewnya akan kita bahas lebih banyak tentang benchmark, tentang datanya, tentang performanya dan lain-lain. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.